ngamuk di mananya? Ngamuk versi kamu tuh kayak gitu. Kalau menurut aku itu bukan ngamuk ya, Say. Dia itu hanya mengklarifikasi agar stop kalian itu mengatur kehidupan orang. Kalian boleh ngefans sama artis, kalian boleh ngefans sama idola kalian, tapi nggak sampai masuk ke ranah pribadi mereka. Mereka itu juga punya privacy, mereka itu punya hak untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Kita sebagai fans ya, menghargai privasi masing-masing. Oke, itu aja sih. Karena yang aku lihat, Aisar tuh udah risih ya. Jangan sampai nih nanti si Fuji juga risih ya. Apa-apa disangkut pautin sama Aisar. Apa-apa Aisar. Jangan guys. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Namnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisar kali dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, dikarenakan saya cukup lumayan agak lama teman semua ya, kurang lebih hampir 1 mingguan ya, saya tidak memberikan konten atau video reaction seputaran Aisar Khalid ya. Untuk teman semuanya para fan Aisar Khalid, gimana nih ya kabarnya nih ya? Ada kabar apa? Nah, di sini saya ingin menonton ya. Ini mungkin nih tayangan berapa hari yang lalu teman semuanya dari para fan garis kerasnya Aisar Khalid, yaitu ada Bu Bidanena dan ada siapa? Kak Nanas. Oke, yang akan dibahas itu yang saya dengar itu kan yang baru-baru ini, karena memang saya tuh baru pulang dari Jogja teman semua, Jawa Tengah ya. Jadi baru pulang ke mana? Rumah di Jember, Jawa Timur ya. Jadi baru bisa update lagi ya, karena memang kemarin masih ya liburan teman semua. Repot juga ya. Dan baru bisa nge-up ini ya. Oke, yang akan dibahas mungkin di sini agak telat saya, dan juga yang ada yang terbaru semalam itu atau kapan ya, Aisar Lab bersama Uska itu lagi sedang tantrum atau marah-marah, ada apa nih? Aduh. Oke. Dan Kak Nanas akan membahas juga terkait itu teman-teman semuanya ya, dan juga terkait para netizen lah ya, pastinya begitu ya. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak obrolan dari Bu Bidanena dan juga Kak Nanas. Monggo. Hai guys, selamat pagi. Ini aku udah ngilang 2 hari kalau nggak salah. Karena yang pertama aku habis piket malam itu nggak tidur sama sekali. Jadi kayak besoknya itu aku bener-bener tepar. Terus yang kemarin-kemarin aku sibuk banget persiapan anak baru masuk sekolah. Biasalah mama kan mulai rempong ya kalau udah namanya semester baru. Padahal aku tuh udah gemes banget dari kemarin, pingin banget buat VT perihal Aisar yang pergi main bersama dengan 2 kakaknya sama tim Aisar Khalid, juga main-main ke banyak tempat lah di putaran Jawa sana. Ke Tumpak Sewu, ke Bromo, kemana lagi ya. Yang jelas aku selalu ngikutin VT-VT mereka. Tapi yang pingin aku bahas saat ini adalah yang paling bikin aku gemes adalah perihal Kak Vio yang ulang tahun. Happy birthday buat Vio, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diijabah segala harapan dan doa-doanya. By the way, gila ya, awet muda banget si Vio. Kenapa aku bilang gitu? Aku tuh seumuran sama dia tapi nggak semuda, seenergik dia gitu loh. Tapi aku nggak heran juga karena mungkin dia perawatan juga. Tapi yang paling menentukan itu juga adalah pola hidupnya dia. Dia tuh kan olahraganya aktif banget. Itu yang membuat dia terlihat lebih bugar biasanya. Pingin ngakak tapi gimana ya, Aisar komen di ulang tahunnya Vio, selamat ulang tahun hatersku. Emang Kak Vio sama Aisar katanya kalau udah ketemu tuh kayak nggak akur gitu guys. Bukan nggak akur sih, tapi kayak ribut, kayak rame. Tapi itu yang membuat mereka sebenarnya jadi cocok gitu. Cocok dalam hal jadi teman, jadi kakak, jadi kayak saudara gitu kan.
Terus Bang Anas juga komen bahwa buat story juga, Masya Allah Bang Anas di tengah-tengah huru hara yang kemarin dia masih apa ya, effortnya luar biasa banget sih aku bilang. Dia bisa membuat suasana menjadi terkendali, dalam arti dia membuat orang tuanya menjadi tenang, dia meyakinkan orang tuanya, terus dia juga meredam huru hara netizen, dia juga membuat Vio tetap merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi lah sama kondisi huru hara yang kemarin. Itu hebat banget sih, emang Bang Anas emang dewasa banget menurut aku. Dan akhirnya foto makan bakso dirilis juga, Masya Allah. Udah lama banget ya kita dari dia live pertama PK dengan Vio waktu di mana namanya, waktu masih di Malaysia, udah janjian kalau ke Indonesia bakal makan bakso bareng. Ya walaupun ujung-ujungnya Bang Anas makan pop mie waktu di live itu, akhirnya kesampaian juga makan bakso bareng bersama Kak Vio. Dan Bang Anas juga janji bakal ditunggu ya hadiahnya, kadonya kayak gitulah. Aku penasaran banget kira-kira apa ya kado Bang Anas untuk Kak Vio. Kita tunggu aja semuanya, nikmati semuanya, dan selamat liburan untuk Aisar beserta 3 serangkai kakak beradik bersama tim Iki Legacy, Aisar Khalid Legacy. Ya pokoknya hari-hari ini ya terasa senang aja gitu ngeliat vlog mereka. Ya walaupun aku nggak buat VT karena kesibukan, tapi aku tetap mantau mereka. Kalian gimana? Mantau juga nggak? Atau ada yang bikin kalian salfok nggak bisa kolom komentar, kalian kasih tahu aku. Atau mungkin ada yang terlewatkan, kasih tahu juga. Setiba di Malaysia tiba-tiba ngilang aja. Sempat kemarin seharian ngilang, tiba-tiba muncul Viti pas lagi jenguk Bang Niko. Padahal foto pas dia jenguk Bang Niko itu udah beredar sehari sebelumnya. Tapi emang biasa lah Aisar kalau udah namanya dia balik ke Malaysia, mulai deh dia sering ngilang. Tapi yang paling bikin aku salfok itu sebenarnya bukan Aisar, tapi Bang Anas yang waktu di pesawat bilang dia bakal balik ke Indonesia tanggal titik-titik bulan Juli. Berarti bulan ini bakal balik lagi ke Indonesia. Ada misi apa? Kalau kemarin datang ke Indonesia untuk nonton tanding Beyond dan pastinya ketemu dengan Kak Vio, kali ini ada misi apa? Apakah akan berlanjut kapalnya Bang Anas dan Kak Vio? Atau apa? Kalian kalau ada bocoran kasih tau dong aku di komen, aku penasaran banget. Atau mungkin kalian juga tahu bakal balik tanggal berapa di bulan ini? Kasih tau aku di komen. Di sela-sela dia liburan, sempet-sempetnya Triple E mampir untuk menyambangi salah satu yayasan. Kok kepikiran gitu ya? Kalau orang kan biasanya liburan itu ya untuk have fun, untuk senang-senang, untuk mengeksplor keindahan alam atau wisata atau kuliner atau apapun. Tapi dia di sela kesibukannya masih sempet-sempetnya meluangkan waktu untuk mengunjungi yayasan. Seperti yang pernah aku dengar pada saat kecil, dimana kita pernah mengunjungi tempat, kita bukan hanya menyisakan momen indah di sana, tapi karena kita muslim, kalau bisa di tempat itu kita pernah beribadah, kita pernah sholat, kita pernah sodako, karena kita nggak pernah tahu di akhirat nanti sodako atau amalan kita yang mana akan menyelamatkan kita di akhirat gitu kan guys. Jadi akan datang suatu masa nanti di akhirat, katanya nih aku pernah dengar nih dari bapak aku dulu, di akhirat kita akan terkaget-kaget dengan amalan yang pernah kita perbuat, kita lupa ini amalan apa yang datang menyelamatkan kita gitu kan. Ternyata kita pernah sedekah di tempat yang nggak pernah kita ingat gitu. Jadi aku ngambil kesimpulan nih luar biasa banget sih, anak-anaknya si Baba sama Mama Ros ini didikannya emang luar biasa banget dalam hal agama. Kemanapun dia pergi, dia selalu menyempatkan diri untuk sedekah. Dulu di Medan dia sempat kerjasama untuk yayasan ODGJ.
Pokoknya banyak deh, nggak bisa disebutin satu-satu. Dan itu yang membuat aku ngefans banget sama Aisar. Dan masih banyak yang nanya, kok sibuk banget buat VT Aisar? Ini untuk penggemar Aisar aja, say. Terus banyak juga yang komen, kenapa nggak buat edukasi tentang profesi kamu aja sih? Kenapa heboh banget ngomongin Aisar? Hey, aku juga punya akun, nggak cuma ini doang. Akun sosial media aku khusus yang ini ya buat Aisar. Kalau kamu nggak suka, skip sayang, skip aja, nggak usah repot. Aku tahu penggemar Aisar di sini 99% perempuan, makanya aku tetap naruh profesi aku di nama akun aku biar kalian yang pingin nanya sesuatu tinggal DM aku. Kalau kalian malu nanya di tempat lain, mungkin kalian ada suatu permasalahan tentang perempuan gitu loh maksudnya. Tapi emang ya kalau orang udah nggak suka ya komenannya kayak gitu. Oke, balik lagi ke Aisar. Tiba-tiba udah di Indonesia, tiba-tiba sekarang udah di Malaysia. Kalau nggak salah aku ngelihat potongan VT dia ke rumah Bang Niko ya, jengukin babynya Bang Niko. Terus kalau aku kurang update, kalian kasih tahu aku dong di komen updatean apa yang aku kurang dari kemarin, karena jujur li aku sibuk banget minggu ini. Tapi aku sempetin buat VT karena aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu kalau nggak buat VT tentang Aisar sehari gitu. Jadi aku usahain sehari itu harus ada VT tentang Aisar, biar aku juga tetap silaturahmi sama kalian. Karena biasalah ajaran baru, anak aku yang kecil kan baru masuk TK, jadi belum bisa ditinggal, ngereok dia kalau ditinggal. Jadi setiap pagi aku ngerasa rempong banget akhir-akhir ini. Jadi tolong kalau ada update, kalian jangan sampai lewatin, infoin aku dan tulis di kolom komentar. Thank you. Siapa yang nonton live-nya Uska? Yang di akunnya Uska tadi Aisar lagi live, dia ngebahas tentang acara-acara, kenapa kalau ada acara orang kalian jangan pada nanya gitu. Kok Aisar nggak hadir? Kok Aisar nggak hadir? Hey, Aisar udah jelasin ya, kalau dia nggak hadir di acara seseorang, kalau nggak pemberitahuan atau undangannya bener-bener nggak last minute, nggak mepet banget gitu, dia itu akan selalu mengusahakan hadir di setiap undangan yang dia dikasih sama orang. Jadi kalau Aisar itu tidak hadir di acara seseorang, itu tandanya yang pertama, kemungkinan Aisar tidak diundang. Yang pertama. Yang kedua, mungkin waktunya terlalu mepet. Jadi Aisar pernah bilang, jangan pernah hadir di tempat yang dimana orang nggak ngundang kita. Jadi kalian jangan nanya lagi kalau misalnya ada acara, terus kamu berharap Aisar datang ke sana tapi ternyata nggak ada, apalagi sampai nanya-nanya di live orang, mohon jangan, karena itu membuat reputasi Aisar jadi rusak guys ya. Itu dijelasin di live-nya tadi. Terus perihal ulang tahun Aisar yang bulan Agustus, Aisar memang pingin banget buat acara, cuman tidak berani berjanji karena bukan perihal nggak mau buat acara ulang tahunnya, buat fansnya bukan, tapi perihal perizinannya susah banget. Karena di sini kan dia warga negara asing ya, bukan warga negara Indonesia. Jadi dia susah banget untuk dapat perizinan. Yang paling gampang buat dia buat perizinan ya di Medan atau nggak Aceh, karena di sana asal usul dari karyawannya. Seperti misalnya kalau di Aceh itu ada siapa namanya? Siapa sih namanya itu? Doni ya, kalau nggak salah. Terus ada misalnya ada Uska atau ada Ariel di Medan gitu. Jadi ya cuma 2 provinsi itu aja yang memungkinkan tempat Aisar buat acara. Bahkan kemarin katanya di acara di Medan itu Aisar sampai kayak dipermainkan gitu, udah minta Uska ngurus surat-suratnya. Orangnya yang tempat kita ngurus mintanya maunya ketemunya sama Aisar aja. Aisarnya datang terus malah bawa rombongan untuk foto-foto sama Aisar. Ujung-ujungnya nggak dapet juga, kan kayak dipermainkan jadinya gitu guys. Jadi itu yang membuat Aisar itu sedikit susah gitu kalau buat acara di Indo, kecuali mungkin di negaranya dia kan lebih gampang. Kalau aku sih nggak terlalu mikir mau buat acara apa enggak, yang jelas apapun itu, kalau aku yang penting kita doain aja Aisar tetap sehat, makin sukses aja di ulang tahunnya besok, makin dewasa. Cuma memang kita sebagai fans misalnya yang pengen kirim kado kemana nih Aisar, tolong dong kasih tahu, misalnya kita bakal kirim ke alamat, suatu alamat mana gitu, untuk kalau pingin ngirim hadiah gitu. Atau mungkin kalau aku saranin misalnya Aisar susah untuk buat acara di
outdoor, misalnya mau buat di acara di gedung indoor mungkin lebih gampang perizinannya, dan dengan jumlah tamu terbatas. Jangan lupa Kak pakai event organizer biar lebih tertata, biar lebih rapi acaranya. Jangan asal pakai tim-tim aja, mengandalkan tim kamu tuh nggak bisa, karena untuk event yang besar itu memang harus ada profesional yang memegang, seperti jasa IO gitu, event organizer. Itu aja sih dari aku. Tapi by the way, kalian setuju nggak sih kalau Aisyah tuh ganteng banget tadi di live-nya pakai kaos oblong hitam sama topi pink itu. Baru kemarin dia upload video yang jadi sugar daddy di dalam mobil itu kelihatannya dewasa banget. Tapi pas tadi di live ya balik lagi kayak unyu-unyu, apa mungkin karena aura topi pink kali ya. Ya udah gitu aja deh. Kita tunggu aja kelanjutannya, bakal ada event atau enggak di ulang tahunnya Aisyah besok. Ngamuk di mananya? Ngamuk versi kamu tuh kayak gitu. Kalau menurut aku itu bukan ngamuk ya, Say. Dia itu hanya mengklarifikasi agar stop kalian itu mengatur kehidupan orang. Kalian boleh ngefans sama artis, kalian boleh ngefans sama idola kalian, tapi nggak sampai masuk ke ranah pribadi mereka. Mereka itu juga punya privacy, mereka itu punya hak untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Iya, Say. Jadi kalau aku sih santai-santai aja. Dari awal tuh aku itu memang sangat mendukung awalnya Aisyah dengan si F, karena memang aku kenalnya pas di ring tinju. Tapi kesininya ternyata pas mereka udah renggang, ya udah aku masih follow si F, tapi emang aku VT-nya khusus untuk Aisyah karena aku memang lebih dominan untuk saat ini mengikuti aktivitasnya Aisyah, mensupport Aisyah. Bukan berarti aku harus membenci si F, karena emang gak ada sangkut pautnya sama aku, gak ada alasan aku untuk benci seseorang gitu loh. Dia gak pernah berbuat jahat ke aku juga. Jadi kalau aku sih santai-santai aja, Say. Jangan terlalu dibawa pusing. Yang namanya kita ngefans sama orang ini, media sosial ini hanya sebagai hiburan. Jangan dibawa serius sampai ke kehidupan nyata. Jangan sampai bikin kalian sakit hati. Terus Aisyah juga kan nggak pernah mau diatur dari awal. Dia punya kehidupan sendiri, dia udah cukup dewasa. Orang tuanya saja tidak mau mengatur kehidupan anaknya untuk kehidupan pribadinya. Lah kita siapa mau ngatur-ngatur mereka? Aku sudah tebak nih, model-modelan kayak gini nih kadang-kadang karena ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan atau realitas yang ada, jadi mereka pada kecewa. Aku udah bilang, jangan terlalu benci sama seseorang, nanti kamu kecewa. Jangan terlalu yang mengdewa-dewakan juga, nanti kamu juga kecewa. Makanya aku bilang, yang namanya sosial media ini adalah hiburan, sayang. Jadi kalian jangan sampai stres. Jadi cukup nikmati alurnya, ditonton. Oh, alurnya begini, ya udah ikutin aja. Kadang kita nonton sinetron pun nggak sesuai dengan hati kita, tapi itu adalah cara. Kadang sutradara itu akan berhasil kalau membuat emosi dari penontonnya itu keluar. Jadi kalau menurut aku, kita nonton sinetron aja kadang gak sesuai ekspektasi, nonton film gak sesuai ekspektasi, lah apalagi ini kehidupan nyata seseorang. Jadi jangan pernah kalian berekspektasi terlalu tinggi terhadap kehidupan orang. Cukup berekspektasi sama kehidupan kita sendiri gitu, yang ada di bawah kendali kita. Sama halnya dengan sekarang, kalau Aisyah sudah bilang stop untuk ngejodohin dia dengan siapapun ya, aku nggak pernah nyebut harus ngejodohin dengan si A, si B, si C, enggak. Dengan siapapun, sekarang ataupun besok. Misalnya besok tiba-tiba collab dengan siapa gitu, stop jodoh-jodohin, karena itu akan membuat hubungan mereka malah menjadi renggang. Yang membuat seperti yang Aisyah bilang, ya mulut-mulut kita ini, mulut-mulut netizen ini yang membuat hubungan orang jadi renggang, persahabatan, pertemanan orang menjadi rusak. Gitu loh guys. Berarti kalau sekarang Aisyah dibilang stop untuk jodohin dia dengan siapapun, terus kalian berpikir bahwa Aisyah itu benci banget dengan si F, ya enggak lah. Aisyah itu ngapain benci, orang
mereka hubungannya baik, lebaran aja mereka saling chat-chatan. Tapi yang bikin mereka renggang adalah mereka tidak mau digoreng lagi oleh netizen. Karena memang bener, netizen Indonesia selalu fokus sama percintaan terus, nggak pernah fokus sama karya orang, sama prestasi orang. Atau mungkin Aisar mungkin pengen menonjolkan bahwa dia adalah anak muda yang sering bersedekah, nggak fokus sama itunya, nggak fokus sama membantu orangnya, tapi kalian cuma fokus sama percintaannya doang. Itu loh maksudnya. Jadi kalian jangan ambil sisi negatifnya, coba ambil sisi positifnya deh. Dari dulu aku udah bilang, aku udah nggak aifu lagi. Dan aku juga mau bilang sekarang bahwa aku juga bukan kategori one side yang one side yang harus pokoknya Aisar itu hanya Aisar gitu. Enggak, aku ya dengan caraku sendiri. Aku nggak mau membenci seseorang yang nggak punya salah atau ada hubungannya sama aku, gitu ya guys. Karena aku nggak pernah tahu. Mungkin sekarang mungkin ada beberapa orang fans yang sampai ngebenci si F, padahal F nggak punya salah sama mereka gitu. Semisalnya. Terus suatu saat tiba-tiba Aisar hubungannya beda sama si F. Kalian gak sesuai ekspektasi. Kalian pengennya Aisar itu tetap marahan aja gitu sama si F, karena udah terlanjur marah kalian. Gak sesuai ekspektasi kalian. Kalian malah menghujat Aisar lagi. Jadi serba salah. Kalau aku sih tipe fans yang ngikutin alur aja. Gimana ya udah terserah. Apalagi hubungan percintaan aku nggak peduli. Aku cuma mau fokus sama idola aku. Misalnya aku suka viti-viti Aisar, aku suka kekompakan dia dengan saudaranya, aku suka dia berbagi. Ya udah itu aja. Gak mau terlalu pusing. Hey say, hidup itu jangan terlalu diambil pusing. Udah ya. Kita nikmati aja. Stop nyampah komen di live orang lain ya. Kalau kalian fans Fuji yang suka Aisar, stop, jangan nyampah nama-nama Aisar, bawa-bawa nama Aisar. Kalau kalian fans Aisar yang suka Fuji, stop, jangan nyampah bawa-bawa nama Fuji. Karena apa? Bisa menimbulkan perperangan hebat. Ngerti perperangan hebat yang gimana? Yang membuat mereka akhirnya risih, ya kan? Aisar risih karena disangkut pautin terus dengan si Fuji. Fuji juga nantinya risih disangkut pautin terus sama si Aisar, ya kan? Karena apa? Di dunia ini nggak cuma nama mereka berdua yang ada di dalam pikiran mereka, ya kan guys? Stop ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Jangan sampai membuat dua anak baik ini menjadi risih. Oke, stop. Oke, bisa kan agak stop dikit gitu kan? Bukan mau ngelarang, bukan mau ngatur, bukan. Tapi memberi saran. Alangkah baiknya kita sebagai fans ya menghargai privasi masing-masing. Oke. Itu aja sih, karena yang aku lihat Aisar tuh udah risih ya. Jangan sampai nih nanti si Fuji juga risih ya. Apa-apa disangkut pautin sama Aisar, apa-apa Aisar. Jangan guys ya. Turunin dulu ego kalian, turunin ekspektasi kalian yang terlalu tinggi, turunin, sabarin dulu, tahan dulu, oke? Semoga mengerti ya guys. Terima kasih. Maklum, mentang-mentang sudah dikasih kacamata sama Aisar, jadi merasa paling memiliki. Padahal urusan jodoh tidak ada yang tahu. Iyalah, nggak ada yang tahu. Bismillah, semoga Aifu berjodoh Tiljana. Amin ya. Semoga apa yang dimauin, semoga apa yang didoakan untuk kalian, tim itu persiperan Aifu, semoga terwujud, tercapai. Amin ya. Satu lagi, ngapa lu ngebahas kacamata sih? Sibuk banget ngurusin kacamata gue. Kenapa? Padahal itu kan kacamata ya sesuai sama effort gue yang gue dapet ya gitu kan. Nggak semua kayak gue gitu kan, ya kan, dapat kacamata ya kan.
Kacamata mulu, ribet. Nanti gue kasih kacamata kuda, mau? Mau lu gue kasih kacamata kuda, ribet mulu ngurusin kacamata gue. Ya, gue lagi nggak mikirin jodohnya si Aisar. Ya, sebodoh amat gue nggak ngurusin. Sumpah demi Allah gue nggak ngurusin jodohnya Aisar. Nggak ada gunanya juga buat gue, nggak menghasilkan duit juga buat gue. Gue ngapain ngurusin jodohnya si Aisar? Ya, udah aman-aman aja kalau gue mah ngikutin alur cerita yang ada di medsos aja. Iya nggak? Bener nggak? Ikutin aja deh, udah. Lagi huru hara ya huru hara, lagi sedih ya sedih, lagi seneng ya seneng. Udah gitu aja, ribet banget. Besok gue pinjemin ya kacamatanya. Udah, gak usah komen lagi, berisik lu. Ini parah. Apaan ini komennya? Ini buzzer bayaran si Keramat. Keramat? Satu komplotan dengan Uda Ipan. Si Uda Ipan dibawa-bawa, Bugis Bone lah, si Bugis Bone dibawa-bawa. Dan Nanas ini, hati-hati bang. Hati-hati lu Aisar Khalid ya. Hati-hati Aisar Khalid ya. Nih ya, ada yang komen begini, dikiranya Nanas, Uda Ipan sama Bugis Bone ini buzzer bayaran si Keramat. Entah Keramat mana, Keramat siapa ya. Lu ngadi-ngadi deh Purba ya, lu ngadi-ngadi banget, komenan lu kagak jelas lo. Coba lu kalau ngantuk minum kopi dulu lah minimal, baru tidur ya. Kalau enggak minum obat tidur deh lu ya. Jangan kebanyakan ini, jangan kebanyakan melongo makanya. Purba, mandi lu, mandi. Nggak tahu kenapa ya, udah 3 hari ini aku tuh buat Viti nggak nyebut siapapun, nggak mau mention siapapun. Tapi komenannya itu aneh, lucu gitu. Ada lagi yang bilang postinganmu menggiring opini. Ya Allah, padahal gue cuma velocity, dibilangnya menggiring opini. Lucu ya, disangkut pautin gitu. Emangnya hidup gue ini tentang dia melulu, tentang orang itu melulu? Hey hello, TikTok cuma hiburan, nggak usah pada baper lu pada. Ya Allah, gue pengen independen ya, nggak mau nyebut siapapun, oke? Ya oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana obrolan atau VT dari Bu Bidanena dan juga Kak Nanas. Dan dari Bu Bidanena itu membahas terkait ya seputaran Aisar dan juga Fuji, Kak Vio, Bang Ana dan semuanya, teman semuanya ya, dan juga netizen. Itulah ya garis kerasnya, dan sama saja juga teman semuanya ya. Kak Nanas itu pun sama saja seperti Bu Bidanena ya, membahas terkait seputaran Aisar Khalid dan Fuji ya. Begitu teman semuanya, juga para netizen yang lagi baper begitu teman semuanya. Oke, jadi gimana tanggapan teman semuanya ya akan adanya video reaksinya bisa saya sajikan kali ini ya. Cukup lumayan agak lama saya tidak menyajikan kali ini ya, bisa menyajikan lagi teman karena baru sempat ini ya. Oke, komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.